Lelang sawah garapan Titisara Desa Budur masa garap 2020 sampai 2021 digelar tertib dan kondusif. Global News TV Cirebon, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 28 November 2020 melaksanakan kegiatan yang rutin di setiap tahunnya. Salah satunya adalah penyelenggaraan lelangan sawah garapan tanah Titisara kepada para petani penggarap yang ada di desanya sebagai peserta lelang dengan sesuai dari harga dasar yang ditentukan sesuai rapat pemerintah Desa Budur, Acara lelang ini dihadiri oleh Muspika Kecamatan Ciwaringin, Kapolsek juga dan Ramil Ciwaringin, juga tokoh masyarakat lembaga lain dari Desa Budur. Pada pelaksanaan lelang sewa garapan tanah Titisara di tahun sekarang dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Secara teknisnya sama seperti biasanya dilakukan oleh pemerintah desa, mengadakan rapat dan musyawarah desa dulu untuk mempersiapkan lelangan agar penyelenggaraan berjalan sesuai yang diharapkan, aman, tertib, dan lancar. Sebelum acara lelangan dimulai atau dilaksanakan, diawali dengan kata sambutan oleh Sandar Wiguna SE sebagaimana yang dilakukan pada kuwu yang sebelumnya, karena kami kuwu Desa Budur yang selaku penanggung jawab penyelenggara lelangan garapan Titisara ini, maka dalam kata sambutannya kuwu Desa Budur menegaskan kepada para petani penggarap peserta lelang agar diharapkan tidak menggunakan hati secara emosional. Ini agar diharapkan tidak menggunakan hati secara emosional di dalam penawaran harga, karena harus mempertimbangkan segala sesuatu bisa terukur. Apalagi dalam penawaran ini hanya mengedepankan harga sesuai ukuran pendapatan para petani penggarap. Jangan karena ambisi atau emosi nantinya justru bisa dapat menimbulkan kerugian bagi petani sendiri. Karena jumlah tanah kas desa berupa Titisara yang ada di Desa Budur ini akan dilelangkan sewa garapan tahun 2020 dengan jumlah hasil lelang sewa biasanya sebesar 330 juta, namun di tahun sekarang mencapai 490 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan hasil lelang tahun-tahun sebelumnya, kini ada sedikit kenaikan karena hal tersebut disebabkan hasil daripada panen bulan kemarin ada sedikit peningkatan. Boleh dikatakan para petani Desa Budur hasil panen saat itu meningkat dan dirasakan oleh para petani Desa Budur, khususnya seperti di wilayah desa tetangga mengalami hal serupa, kata Sandar Wiguna SE. Di sisi lain, Kapolsek Ciwaringin AKP Iwan Setiawan SH juga dan Ramil Ciwaringin Kapten Infantri Denny menjelaskan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua para peserta lelang karena masyarakat yang mau mengelola tanah Titisara supaya mengelola dengan baik, karena yang hadir dalam acara lelang Titisara Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, bentuk ketransparan kuwu Desa Budur selaku pemerintah desa untuk garapan tahun 2021. Karena mengenai hasil lelang ini sebagai Titisara Desa Budur supaya bisa digunakan untuk pembangunan desa. Oleh karena itu saya berpesan kepada pemerintah desa atau kuwu Budur agar hasil lelangan Titisara ini memanfaatkan hasil tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya, ungkap Kapolsek Ciwaringin. Ketika disinggung mengenai pemberhentian perangkat Desa Budur yang 6 itu, kubu Budur Sandar Wiguna menjawabnya dengan enteng, karena itu saya berhentikan sesuai aturan yang berlaku. Prinsip saya mengikuti kubu terdahulu. Ketika ganti kubu yang baru maka perangkat desanya pun harus baru. Saat putusan pengadilan tata usaha negara dimenangkan oleh 5 penggugat, itu saya akui, lanjut Sandar Wiguna. Akan tetapi mari kita hormati dan kita taati aturan hukum yang ada di negeri ini, karena putusan PT UN itu bukan putusan final, masih ada putusan yang lebih tinggi, itu pun saya masih tetap upaya hukum melanjutannya, banding. Mari kita sama-sama menghargai dan menghormati aturan hukum. Kita ini berada di negara yang taat hukum, pungkas Sandar Wiguna. Ya, ini adanya lelangan seperti ini, apa harapan Pak Kapolsek, Pak? Gimana? Harapan Pak Kapolsek seperti apa? Baik, terima kasih ya. Ya. Alhamdulillah pada hari ini di Desa Budur dilaksanakan kegiatan lelang Titisara Desa. Ini masyarakat yang ingin mengelola tanah garapan Titisara dapat terlaksana. Kemudian diharapkan juga dengan hasil Titisara ini dapat untuk membangun desa Budur ke depan yang lebih baik.
tujuannya utamanya gitu. Jadi dengan adanya lelang secara ini akan menjadi aset untuk membangun Desa Budur ke depan yang lebih baik. Saja ya. Seperti itu ya Pak ya. Ini kan akan adanya lelangan yang kemarin itu ada kendala-kendala hingga ada hambatan. Menurut Pak Kapolsek seperti apa? Nah, sementara tidak ada hambatan yang berarti ya. Hambatan sementara berjalan lancar, termasuk pada saat hari ini pun saat pelaksanaan lelang alhamdulillah berjalan lancar. Seperti itu ya. Tanggapan? Iya, tanggapan seperti ini adanya ada sedikit kendala-kendala seperti ini menurut Pak Dan Ramil seperti apa Pak? Kalau kendala sih nggak ada. Yang penting sih semua kegiatan ini kan sudah diatur. Iya. Makanya dibentuk panitia lelang. Yang ngatur kegiatan lelang ya panitia lelang. Jadi semuanya sudah diatur, mekanisme sudah diatur. Kalau itu nanti aturan diikuti, termasuk tata tertib di situ ada, berarti ini pelaksanaan bisa lancar, tertib, aman. Ya. Ini sesuai aturan COVID Pak? Sesuai. Sudah masih layak ini Pak? Masih termasuk masih layak lah, karena semua menggunakan masker. Tinggal yang kurang ini karena banyak yang akan melaksanakan lelang, berarti tinggal kerumunannya aja yang kita nanti atur. Ini Ciwaringin termasuk zona merah ya Pak ya? Belum zona merah. Belum Pak? Biru. Masih biru ya Pak ya? Pak Dan Ramil siapa Pak namanya Pak? Kapten Infanteri Dendi. Kapten? Infanteri Dendi. Ya. Oh iya. Kalau Pak Kapolsek Pak nama? Saya AKP Iwan Gunawan. Iwan Gunawan ya Pak ya? Itu ya Pak ya? Jadi benar adanya orang meninggal karena COVID di Desa Budur ya. Tapi ada sedikit penolakan ya, hanya sedikit ya Pak ya. Ada sedikit penolakan tapi tidak terlalu tidak menghalang-halangi ya. Tidak. Dan berhasil sudah Alhamdulillah sudah dikebumikan. Hari apa tadi? Hari kemarin tuh. Hari Jumat ya. Jumat sore ya. Kira-kira keluarganya seperti apa? Ada di Pak? Karantina atau gimana? Rencana dari pihak kesehatan penanganan COVID, nanti dari pihak keluarga mau diadakan swab keluarga dan mungkin tetangga-tetangga dari almarhum juga. Iya. Ini kan memang benar-benar COVID ini ada ya Pak ya? Iya. Blok apa itu tadi? Karangwangi. Pak Kubu, adanya gejolak daripada perangkat desa yang diberhentikan. Menurut Pak Kubu seperti apa Pak Kubu? Ya kita tanggapi dengan jalur hukum saja Pak. Mengenai gejolak itu kan kita harus saling menghormati keputusan pengadilan. Itu dikabulkannya gugatan, tapi kan kita masih ada menempuh jalur hukum banding gitu ya, kita saling menghormati saja lah. Sebenarnya perangkat yang diberhentikan tuh keinginannya seperti apa sih Pak? Ya kurang tahu. Oh gitu ya Pak ya. Ini menurut pemberhentiannya nggak setransparan tuh sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya saya sudah kita sudah sesuai mekanisme, sesuai aturan. Menurut mereka tidak transparan ya Bapak tanyakan sendiri di sana. Transparannya di sebelah mana? Apakah barangkali karena tidak pernah janji ada memberi alarm atau seperti apa? Itu masalah internal. Sebelumnya saya memberhentikan kan ya saya sempat ngobrol bareng-bareng teman-teman yang saya berhentikan itu. Kita sih harapan kita jangan melihat aturan, kita tradisi, tapi kan mereka pakainya pakai aturan. Apa barangkali Pak Kubu ini kurang pendekatan apa? Saya sudah pendekatan dan ada di antara mereka itu yang saya anggap bisa menjembatani saya, tapi
pada kenyataannya seperti itu. Saya nggak sekali 2 kali. Jadi kalau Pak Kubu sudah sesuai prosedur ya Pak ya? Insya Allah saya sudah prosedur. Sebenarnya kalau masyarakat banyak yang pro apa yang banyak yang kontra adanya pemberhentian ini Pak? Ya kalau mengenai masyarakat sih Pak, ya harus turun langsung bapaknya. Jadi jangan sepihak atau di blok 1, blok 2 saja. Bapak ya harus turun juga kalau pengen tahu sebenarnya masalah ini pro dan kontranya perangkat desa. Gitu ya. Barangkali ada pesan Pak Kubu untuk masyarakat Desa Budur dan ini adanya lelangan. Ini lelangan berapa hektar Pak Kubu? Kalau lelangan itu ada kurang lebih 6 bagian di daerah kota, di Balong, Jayem, Alas dan Tegal Pamunan dengan tanah-tanah Tengah Bitol. Dan sekarang dilaksanakan sesuai kemarin pralelang itu pembentukan panitia. Jadi untuk pelaksanaan lelang itu ya panitia. Ini rencana hasil lelangan untuk apa Pak? Ya kita kalau hasil lelang biasanya kita bahas bersama dengan BPD. Usulan-usulan petani atau usulan masyarakat yang dari tiap-tiap bloknya itu nanti waktu pralelang juga ada sebagian yang mengajukan. Dan di situ nanti kita bahas bersama dengan BPD. Prioritas mana dulu yang kita utamakan? Tapi sudah ada RAB-nya kan Pak? Ya kan baru usulan. Ya, barangkali rencana-rencana hasil daripada lelangan ini barangkali sudah ada. Ya belum, Pak. Baru kita data saja. Usulan-usulan masyarakat Masih menunggu usul-usulan daripada masyarakat. Berarti nanti ada musdes ya Pak ya? Insya Allah saya internal dulu dengan BPD. Usulan-usulan masyarakat kita bahas bersama dengan BPD. Mana yang diprioritaskan untuk masyarakat? Dari hasil PAD atau dari hasil lelang tersebut. Itu ya Pak ya. Ini ada dengar-dengar bahasa dana sutet itu seperti apa sih Pak Bu? Dana sutet ya dapat. Memang ada dana sutet Pak? Ada. Sekitar berapa juta? 800 sekian lah. Kurang lebihnya. 900 kurang. Sudah digunakan atau akan digunakan? Belum digunakan, masih ada di rekening. Masih ya. Tapi sudah ada rencana-rencana untuk apa? Ya, itu kan harus masuk ke APBDes dulu. APBDes Ya. tambahan atau APBDes perubahan. Ya, ini rekening sudah dimasukkan ke APBDes. Kemarin saya mau bahas dengan BPD itu belum terlaksana. Mengenai pembahasan perubahan APBDes, penghasilan aset desa lain dari sumber dana lainnya tuh. Iya. Kita belum ada kesepakatan. Itu termasuk PAD ya Pak ya? Termasuk PAD. Iya. Ini kan masuknya ke rekening dulu ya Pak ya? Masuk ke rekening Setelah desa. itu APBDes. Nah, setelah itu kita bukan APBDes karena ada penambahan dari sumber dana lainnya. Itu harus masuk APBDes dulu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sukadi dan Prayuda melaporkan.